Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengisi sebagian dari kebaikan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hasilnya dan juga mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar dengan paling penting adalah semoga apa yang kita pelajari kita pahami ini menjadi keuntungan bagian dari hidup kita menuju yang lebih baik. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa berturut dari Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan membaca surat Al-Baqarah. Hari ini kita akan sampai ayat ke 80, 81, dan 82. Oh enggak, memang selesai. Ayat ke 83. 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم. Ini masih berbicara tentang Bani Israel. Bani Israel. Dan ini adalah dialog antara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berbicara tentang Bani Israel dari Rasulullah SAW, orang Yahudi yang saat itu berada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Di orang-orang Yahudi itu banyak di Madinah, karena banyak suku orang Yahudi itu banyak ayat-ayat Al-Quran itu isinya dialog atau berkaitan dengan permasalahan nenek moyangnya orang Yahudi, yaitu Bani Israil. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, dan ketika kami mengambil mitsaqa bani Israil, mengambil sumpah terhadap Bani Israil. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah pada Bani Israil, sumpah Allah la ta'buduna illa Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi di sini sudah dijanji mengambil sumpah Bani Israil itu untuk tidak menyembah kecuali Allah. Wa bil walidayni ihsana, setelah nomor 1 tidak menyembah kepada Allah, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau nanti berceramah tentang cinta atau berbuat baik kepada orang tua, ini dari diri. Setelah menyembah kepada Allah, nomor 2 itu wa bil walidayni ihsana, berarti kan posisinya setelah Allah kedua orang tua itu baik. Ini salah satu dari kalau misalnya mau isi ceramah gitu, atau untuk kita sendiri punya posisi orang tua luar biasa. Wabil walidayni ihsana, wabil qurba, pada kerabat yang berbuat baik pada kerabat
wal yatama, orang anak, wal masakini, orang-orang miskin, wa qulu lin-nasi husna, dan berkata-kata baik kepada manusia. Itu pesan-pesan diambil sumpah janjinya bagi Israel untuk melakukan itu semua. Jadi kita saksi ya. Susunannya seperti apa? Al-Quran itu ketika menyusun satu redaksi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyusun satu redaksi, itu bukan seperti susunan redaksi manusia. Ada hikmah-hikmah di belakang yang kita hanya membaca sekilas itu tidak akan bisa mendapatkan. Nanti kita lihat di tafsir. Wa aqimus shalah, dan berikanlah salat. Jadi bagi Israel juga disuruh salat adanya dari wa atuz zakat dan membayar zakat. Ada salat zakat juga. Kumantawallaitum, lalu kalian semua awallaitum, awallaitum artinya bahasa Jawa itu lepas, bahasa Indonesia itu paling awallaitum, meninggalkan berarti sudah bisa ambil sumpah janji satu dua tiga semua awallaitum illa qalilan minkum, kecuali qalilan sebagian kecil minkum dari kalian. Jadi ternyata di antara Bani Israel itu tidak semuanya itu berbalik, ada sebagian dari Bani Israel, tapi sebagian kecil. Illa qalilan minkum, awalaikum wa antum mu'minun. Awalaikum dengan mu'minun itu artinya dalam bahasa itu hampir sama. Tapi Al-Quran itu tidak memuat. Kalaupun misalnya nanti ini, misalnya ini kata-katanya artinya hampir sama. Awalaikum artinya paling, itu paling. Ini awalaikum bila kalian itu buang itu nanti dikasih. Kenapa ada awalaikum dan ada mu'minun yang artinya itu sebetulnya mirip-mirip atau bahkan dikatakan tidak sama. Tapi ini kok disandingkan. Wa makna ayat ijmalan, makna dari ayat ini secara ijmalan itu secara umum. Uzkuru ya Bani Israel, ingatlah wahai Bani Israel, lita'tabiru wa tastajibu lil haqq. Ingatlah wahai Bani Israel, ta'tabiru supaya kalian semua bisa mengambil hikmah. Wa tastajibu lil haqq, dan untuk ingatlah untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kebaikan. Waqta'an akhadna 'alaikum ahda, ingatlah wahai Bani Israel, waqta'an akhadna 'alaikum ahda, ketika kami Allah mengambil sumpah janji kepada kalian semua. Wa amarnakum bil 'amali bihi, dan kami kata Allah memerintahkan kalian semua Bani Israel untuk mengamalkan hal-hal yang baik ala lisan Rasulina alaihi salam. Dan perintah-perintah Allah itu dilakukan atau diturunkan melalui lisannya para Rasul-Rasul alaihi salam. Apa yang diperintahkan? Wa amarnakum bihi yalla ta'budu Allah, yaitu untuk tidak menyembah kecuali Allah, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amarna fi kadzalika an tahsinu ila abaikum, dan kalian semua sudah diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kalian. Wa taqumu bi adai ma awjabahu Allah min huquqin, dan disebut dengan wa bil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua itu ada diadai ma awjabahu Allah min huquqin, dari hak orang tua itu harus itu berbuat baik kepada orang tua. Kalau misalnya ada hak orang tua yang tidak bisa kita penuhi atau kita langgar, berarti kita tidak masuk dalam kategori berbuat baik kepada orang tua. Wa tasimu aqrabaiku, menyambung silaturahmi terhadap kerabat.
Wa ta'rifu 'alal yatama, berbuat lemah lembut kepada anak yatim. Ya. Anak yatim itu harus diberikan kasih sayang. Kita tuh harus melihat ya, kalau anak yatim itu bayangkan anak-anak yang sebaya dengan mereka itu masih ditumbuh juga kan, masih ditumbuh itu. Ini ada anak-anak yang harusnya masih perlu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Lalu salah satu atau dua-duanya dari orang tuanya meninggal. Lalu progresnya anak-anak kecil ini yang disebut yatim itu harus menyadarkan hidupnya. Makanya kalau bisa teman-teman berbuat baik kepada anak-anak yatim itu berulang kali disebut di dalam Al-Quran. Artinya kita itu diberikan dorongan supaya kita sadar bahwa anak-anak itu perlu sentuhan kasih sayang karena orang tuanya berbeda. Ya, itu makanya di Al-Quran banyak sekali kalau kita melihat dari awal sampai akhir itu perhatian tentang anak yatim itu kalau dalam hadis juga kita temukan anak pada film yatim Rasulullah ada kerja dan ada Rasulullah ini apa tangannya seperti itu dua jari itu anak pada film yatim saya dan orang yang menanggung mengasihi anak yatim harga seperti ini jaringan dan jaringan itu biljangan jadi sangat dekat. Ini juga masuk dalam sesuatu perintah yang dijanjikan kepada Bani Israil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alal masakin dan kepada orang-orang miskin alladzina la yamlikuna ma yamliku amwalihim, orang-orang miskin yang tidak mempunyai kecukupan di dalam diri. Ini penyebutan ini bukan sesuatu yang biasa. Jadi ketika kita melihat ayat seperti ini, itu kita berintrospeksi bahwa konteksnya adalah kepada Nabi Israel. Tapi ketika kita menyebutkan melihat kesukaan yakin, setelahnya adalah orang-orang miskin. Berarti kita itu juga mendapatkan antara ini kebaikan itu sifatnya demikian. Kalau dalam salah satu teori itu ada namanya syar'uman mudhara. Dulu syar'uman mudhara itu juga dijadikan sebagai sandaran hukum syariat orang-orang sebelum kita yang tidak ada kebenaran. Kalau misalnya itu tidak selesai itu tidak itu tapi kalau ada ini atau syariat yang sampai hari ini masih ada dan dikuatkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi syariat kita. Makanya seperti puasa, amal itu ada tidak minta itu sebagai yang diwajibkan juga bagi orang-orang sebelum puasa itu juga menjadi syariat umat-umat terdahulu. Misalnya ini, yang lain juga sama seperti ini kita belajar. Mayatin dan amat tapi ada dan aku ngasih orang asana dan juga diperintahkan untuk berkata-kata yang baik kepada manusia. Kaulan hasanah ini sholahu wa nafuhu. Perkataan yang baik yang bisa menimbulkan keberagaman wa nafuhu dan kemanfaatan. Jadi kata-kata yang baik itu kata-kata yang tidak membuat kita itu ini mendekati permusuhan. Kita itu kalau misalnya tidak mencari kata-kata yang muncul dari mulut kita, dari lisan kita, itu bisa membuat orang lain itu sakit hati. Ya. Lisan itu walaupun kelihatannya ini lembek, tapi dia bisa kadang-kadang bisa lebih tajam dari perkataan dan bisa melukai seseorang lebih dari luka yang dihasilkan oleh sayatan dalam kondisi ulang atau berlangsung hubungan dari dan hanya hubungan dari orang-orang
مثل الزجاجة المسروقة الأشعار وسائل seperti paling nomor sesungguhnya ketika sudah dihancurkan ini keuntungan kasih sayang jadi nanti baik terus habis itu ini akibat dari kata-kata yang tidak bersatu misalnya sejajar asrul misalnya sejajar itu kaca asrul kalau berpecah harus ambil jadi sangat hati manusia kadang-kadang kecuali dia orang-orang yang memberikan kepada Subhanahu wa Ta'ala yang pemaaf. Kalau tidak pemaaf ya, kalau berlangsung itu namanya pecah, itu seperti kaca diganting. Yang tak bisa berpilih. Kalau bisa pilih disatukan lagi, kasih masih ada. Makanya kita harus berbuat berkata-kata yang baik. Kalau yang berkhairan atau yasmut bahasa Nabi Muhammad. Kalau yang berkhairan kalau kita mau berkata baik, ya yang sesuai. Wa ta'awudu ala fardhu shalat dengan menjaga perintah sholat fardu. Wa tu'tu bi ikhlasin ma'rifatullahi wa tu'tu bi ikhlasin dan dikerjakan dengan ikhlas. Dan juga ma'ajarullah wa'alaikum min zakatin dan juga diberitakan untuk membayar zakat. Walakinnakum nahuktum amrun wasalatum al-zakat. Tapi bagi Israel ini nahuktum mengingkari al-mitab janji antum kalian semua wasalatum dan juga nenek-nenek dari Israel. Wa aqrabtum anhu illa qalilan istamaru ala ayatihi wa amalu kecuali sedikit dari kalian yang masih mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu bi bani Israil bil ayatil karimah salafuhum wa khalaqahum wa in akhadna mithaqa bani Israil yang disebut Bani Israel disebut siapa? Wal muradu bi Bani Israel bil ayat. Jadi maksud dengan Bani Israel dalam ayat tersebut adalah salah satu waktu adalah Bani Israel yang terbangun dan Bani Israel yang ini karena konteksnya Al-Quran yang turun di zaman Rasulullah berarti Bani Israel yang saat itu berada di zamannya Rasulullah SAW. Kalau kita membaca Al-Quran di hari ini, berarti konteksnya adalah Bani Israel yang ada di dunia. Karena Al-Quran itu warisan Rasulullah. Ketika kita membaca Al-Quran hari ini, maka seolah-olah Al-Quran turun kepada kita dan kita ingin mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu selalu diuji zamanin wa makanin. Al-Quran itu bisa dipakai di setiap zaman, di setiap tempat, dimanapun Al-Quran itu bisa, karena sudah didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat itu bukan manusia, sehingga ditaruh dimanapun, di zaman kapanpun, Al-Quran itu selalu relevan. Ini sudah 1400 abad yang lalu, dan sampai hari ini membacanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Kalau kita hafal Al-Quran, itu ada orang baca Al-Quran salah, itu aja langsung kering, ada kering gitu di telinga kita, karena Al-Quran salah satu cara menjaganya yang dengan hafalan menulis. Karena tidak ada kitab yang dihafal oleh umatnya kecuali Al-Quran. Tidak ada kan lomba hafalan kitab hafal, tidak ada. Yang ada itu lomba tahfidz Al-Quran. Orang pikir tidak ada lomba tahfidz kitab hafal gitu. Hanya umat Islam yang menghafal kitabnya. Salah satu cara Allah SWT menjaga Al-Quran. Dan prakteknya seperti itu. Kalau kita menghafal sebagian dari Al-Quran,
Ada orang baca salah, itu kita langsung kerasa. Dan kita tidak boleh menjaga di dalam sholat pun kalau ada orang imamnya membaca Al-Quran dan salah itu makmumnya disuruh ini mengingatkan. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah dan itu menjadi fikih dalam syariat kita, menjadi fikih hukumnya kalau ada imam lupa bacaannya maka makmum yang di belakangnya harus mengingatkan. Tapi masalahnya kadang-kadang imamnya dengan makmumnya hafalnya dengan imamnya. Jadi makmumnya nggak bisa ini apa, nggak bisa ingetin. Kalau kebetulan makmumnya bisa ya, jadi mengingatkan sekali. Summa tawallaitum Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa rasul. Ada tafsiran di sini waktu tadamman al-ayat al-karimah lawhan faridan min at-tawsih al-muhakkam law ittaba'uhu la hasanat silatum ma'al khaliq wal mu'min. Ini pelajaran yang diambil. Ayat ini mengandung satu ajaran yang unik, ajaran yang lawan faridan min at-tawsih, lawan itu warna faridan yang unik, spesial, minat tawsih itu arahan. Jadi kalau kita mengambil isi dari ayat Al-Quran ini, maka kita akan mendapatkan satu tawsih atau guidance pelajaran yang sangat spesial. Lalu kita tahu, kalau seandainya mereka mau mengikuti apa yang ada di ayat ini, wa hasunat silatul khaliq wal makhluq, maka hubungan mereka dengan khaliq Allah Subhanahu wa taala wal makhluk dan makhluk akan baik. Jadi ayat ini kandungannya adalah satu formula yang kalau formula ini kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan, maka kita akan memperoleh hubungan yang baik secara vertikal dan horizontal kepada khaliq dan makhluk. Itu Al-Quran. Ayatnya pendek, tapi kalau seandainya itu diamalkan dalam kehidupan, itu lebih cukup untuk membina menata kehidupan yang baik secara vertikal dan baik secara horizontal. Sekarang ini kan masalah hubungan dengan Allah belum tentu baik, hubungan dengan manusia secara umum juga belum baik, karena di sekitar kita masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya sebenarnya formulanya simpel untuk ayat ini. Di anah kenapa ayat ini begitu spesial? Di anah itu adalah diambil di makna hukum wa aku. Karena ayat ini dimulai dengan perintah yang tertinggi dan yang paling agung bahwa hakullah berbeda dengan hakullah. Hakullah berbeda dengan yang kedua yang hak Allah itu di sini adalah menyembah kepada Allah dan tidak menyembah. Cuma karena dibayarnya komunitas. Setelah itu, setelah hak Allah, lalu ke level yang berikutnya itu hukum nas atau hakul akan hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Pada di ahad ini ihsan warubah al-wujud. Di antara derajat yang tertinggi ternyata hubungan antar manusia itu ada derajat. Dan dimulai di ayat ini
dengan derajat yang paling nomor satu hubungan antar manusia, yaitu hubungan al-walidain, yaitu adalah kedua orang tua. Lima lamma min fadlil wiladah. Kenapa orang tua yang dinomorkan? Lima lamma karena keduanya min fadlil wiladah, karena yang melahirkan atau yang menyebabkan kita wujud di dunia ini adalah kedua orang tua kita. Fadlul wiladah wal afi, dan kasih sayang berkat jadi juga beliau adalah yang mendidik kita. Jadi, kenapa orang tua itu begitu spesial? Karena pertama, masalah kita dilahirkan, kasih sayang, dan juga pendidikan. Hanya doa yang kita baca itu karena ini, sorry, Robert wali-wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aku berkat ini dan rasakan menjadi orang tua yang terhadap anak. Setelah orang tua baru umal aqarib, jadi derajat yang selanjutnya setelah orang tua itu adalah kerabat ini. Jadi orang tua baru kerabat yang dikatakan aqarib. Jadi kata-kata kerabat itu dari bahasa Arab. Kita kan biasa nyebut dari sana kerabat. Itu bahasa Arabnya sama. Al-aqarib dari kata-kata roh sama sama dengan al-aqarib dari kata-kata korba atau korba. Makanya kalau kita dekat dengan orang itu teman akrab, itu bahasa Arab. Jadi banyak sekali bahasa Arab yang kita serap menjadi bahasa Indonesia. Teman, apalagi kemudian sohib akrab itu ini bahasa Arab semuanya. Sohib itu bahasa Arab, akrab juga bahasa Arab. Rumah aqarib al-ladzi atas kaunas bihin silang qurra pada menjadi walaupun orang itu adalah yang masuk karena hubungan pertalian ini menjadi wal jadi karena ada ini persaudaraan dari ayah. Cuma kelihatan dalam penghasilan al-filam bacaan itu al-hamid. Jadi setelah itu ini kita lihat dari susunan Al-Quran itu ada derajat-derajatnya. Setelah kerabat baru anak-anak yatim karena mereka kehilangan orang tua yang mengasihi. Umat masakin lalu orang-orang miskin. Tradisi manas di mana itu. Semua bisa dirasakan setelah itu baru umum. Setelah itu baru umum. Uniknya Al-Quran itu semuanya disuruh untuk kita berbuat baik. Kalau anak yatim tadi butuh bagus. Kalau orang miskin dia butuh dibantu. Nah, kalau dia nggak yatim nggak miskin tapi orang kaya, gimana cara berbuat baiknya? Yaitu buat mukuru linnasi husna. Karena apa? Mu'amal al-hasanah berbuat baik pada orang li'annan nas inlam yakun fi hajatin ilal mal aw bi hajatin ila husnil maqam. Karena manusia itu kalau dia tidak butuh dibantu dengan harta, lalu fi hajatin ila husnil maqam, maka mereka butuh ini husnil maqam, diajak bicara dengan baik. Misalnya ada orang kaya, tapi nggak ada orang satu pun yang mau ngajak bicara. Enak nggak ya orang kaya? Misalnya ini ada orang di kita, bos pokoknya top, paling top, tapi nggak ada satu pun dari kita yang ngajak dia bicara. Itu pasti kurang secara aktualisasi ini. Maka cara berbuat baik itu kalau dia tidak butuh harta, tidak butuh bantuan, itu kata-kata yang baik. Nah, di sini waqulu linnasi husna, dan berkatalah linnasi kepada manusia husna, ya baik-baik. Ini kalau misalnya orang itu tidak butuh bantuan, artinya semua
dia begitu-begitu itu, baik dia membutuhkan harta ataupun dia tidak membutuhkan harta juga ini membutuhkan bantuan dari kita, yaitu kata-kata yang baik. Kadang-kadang kata-kata yang baik itu juga ini apa namanya menerapkan mungkin memberikan satu semangat. Atau kalau ini akan mendengar wajib kumpul wajib sihir dari kata-kata. Kata-kata itu ternyata mengandung sihir dalam diri. Kalau kita mengatakan sesuatu yang baik kepada orang, itu kayak sugesti. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengatakan sesuatu yang jelek kepada orang, itu bisa nancep kepada orang tersebut dan itu bisa sugesti. Maka kita disuruh untuk berpuluh lintasi berkatalah yang baik kepada orang. Kalau khairan, kalau tidak ngomong yang baik, itu sebaiknya diam. Karena kata-kata itu berbahaya. Kata-kata itu berbahaya karena dia dihadapkan kepada sesuatu yang atau manusia yang punya hati. Hati itu bereaksi dengan kata-kata manusia. Dalam satu hadis bahwa dalam bagian klasik bagian dari penjelasan yang diberikan oleh seorang adalah sihir. Jadi sihir yang tahu. Jadi kalau kita mendengarkan satu orang yang ahli dalam orasi cerita, itu kita ada sihir di situ dan dari bagian relasi. Jadi kata-kata seperti itu artinya. Terus Summa arsyadahu ila ibadah allati tu'inihim wa inuhum ila aksari salati bil qawli wal makhluk. Terus ibadah sama bu'ata izadah di awal isya'ni hadani ibadah ini al-hadaniyah wal maliyah. Ini kenapa disebut semua sholat dan zakat? Karena di sini adalah ibadah yang satu al-hadaniyah wal maliyah, yang satu berkaitan dengan zakat kita, wal maliyah, dan yang zakat itu berkaitan dengan ini harta kita. Ini akhiman bisya'nihima, ini menunjukkan bahwa posisi sholat dan zakat itu di dalam agama itu syarat. Sholat dan zakat. Bahkan kalau sholat itu merupakan amal yang nanti pertama kali dihisab. Jika sholat amal itu, wajib pasal amal itu. Kalau sholat itu besar, kalau sholatnya di dalam besar itu baik, maka seluruh amal yang lain dianggap. Tapi ketika dihisab sholat dan ternyata sholatnya rusak, maka seluruh amalan-amalan yang lain dianggap rusak. Itu nanti besar itu. Hanya sholat ini menjadi ini hal yang sangat penting dan harus kita perhatikan. Begitu juga zakat. Zakat itu penting. Karena kalau kita tidak zakat, itu nanti kita akan disetrika dengan harta yang kita tidak zakat. Nanti disetrika, jadi ini harta-harta yang kita tidak zakat. Jadi api dan kita disetrika dan ini harta-harta yang kita tidak zakat itu. Kita kalau berbuat bahwa ini kita selamat, sholatnya bagus, zakatnya dipenuhi, maka insya Allah kita ini akan ini mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Ini hal yang penting harus dihati-hati. Sholatnya harus dijaga, zakatnya juga harus dijaga. Sampai kita ini lepas dari dua-dua ini. Summa tawallaitu illa qalilan minhum anhum muridun. Summa tawallaitu, lalu kalian semua oleh orang-orang dari Israel, Waalaikum berkali anjami ma akhadtum alaihi
min muawafid. Sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tapi mereka berkata. Kalau kita lihat sekarang, karena misalnya orang-orang turunannya Bani Israel dan sekarang orang-orang Yahudi, harusnya kalau mereka misalnya masih memegang, harusnya dia ini masih ada sholatnya, masih ada zakatnya, masih ada berbuat baiknya. Tapi kalau itu semua sudah tidak ada, memang dia warisan atau turunan dari orang-orang Bani Israel yang apa yang terjadi? Para syarakum bingung, mereka berbuat syirik menyembelih Allah. Wa aqtum al-walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Wa sa'tum asilal aqarib wal yatama, mereka berbuat jelek kepada kerabat dan keluarga, anak yatim wal masakin dan orang-orang miskin. Wa qultum linnasi afhashal aqwal, dan mengatakan kepada manusia hal-hal yang tidak bertaraftu asolat memahatum asalkan meninggalkan sholat, tidak mengambil zakat, atau Allah di ayu sholat, dan memutus tali silaturahmi. Jadi ini satu fenomena bahwa Bani Israel itu adalah kaum yang mengingkari janji. Dan ingkarnya itu rekam dalam Al-Quran, maka Allah itu lalu kalian semua berpaling. Jadi kan itu ada satu penegasan bahwa Bani Israel ini sudah keluar dari janji setia yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW, kecuali sebagian kecil. Wa qawluhu ta'ala illa qalilan minhum insafun liman hafadhu 'ala al-'abdi minhum, kecuali sebagian kecil. Insafun liman hafadhu 'ala al-'abdi minhum, ini adalah bentuk objektivitas bahwa di antara Bani Israel masih ada sebagian kecil yang tetap mau memegang sumpah janji yang sudah. Haitsu innahu la takhlu ummatun minal mukhlisina alladziina ya'lamuun wa yattabi'una al-haqq wa irsyadu lin-nasi ila annahu juga ada min qalilin mukhlisina fil ummah la ya'lamu usul al-haq biha maka pasal minta. Tapi di dalam sejarah, walaupun Bani Israel itu ada sebagian kecil yang tetap memegang sumpah janji, ketika Allah menurunkan azab, ternyata orang-orang yang baik sekalipun itu juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mata pasal al-mungal al-aksari nabi Muhammad. Dan disebutkan la yang menaunul sudah orang-orang yang sedikit yang baik-baik itu tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala ketika akan menurunkan siksa atau azab. Mata pasal al-munkar al-aksari ketika komentar itu sudah merajalela, maka orang-orang yang baik sekalipun bisa ikut terkena. Jangan merasa bahwa kalau kita baik, maka kalau terjadi malapetaka itu kita nggak benar. Ini contoh. Ini hitung-hitungannya nanti beda sekali. Kalau misalnya orang ini berhak mati, nanti tidak ada tempat lain kecuali neraka. Kalau orang ini baik, kena azab, mati, hitungannya beda. Bedanya nanti di situ. Tapi untuk pasal kena azab atau tidak, ketika kejelekan sudah merajalela, yang baik maupun yang tidak baik, itu semuanya akan kena. Jadi jangan merasa bahwa kalau kita baik, maka kita langsung akan mendapatkan ini namanya pengecualian dari azab itu. Ini di zaman Bani Israel.
Itu yang orang-orang yang baik sekali itu dia termasuk karena satu pengungkapan sudah merasa itu. Artinya kita itu sudah waktunya tanggung jawab sosial. Kalau ada pengungkapan di sekitar kita, kalau kita diam, itu juga tidak dibenarkan. Jangan hanya berpandangan kesalahan itu secara pribadi. Kita berpandangan namanya kesalahan itu harus kolektif. Makanya di sekitar kita rusak, berarti kita juga siap-siap terkena imbas ini. Siap-siap terkena harus adanya Allah menunjukkan adab di tempat kita itu. Ya walaupun juga ini sudah ini berbuat baik, tapi tidak masalah bagi orang-orang yang beriman. Semua itu adalah saudara. Setelah kematian nanti ada keuntungan. Kalau kita baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan balasan atas kebaikan. Tapi kalau kita tidak baik, ya tidak ada balasan lain kecuali neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi yang saya sebutkan, tawal itu dan murid itu artinya sama. Dan ini laisa tikroman. Lazimun lalu dan itu laisa tikroman. Ini bukan mengulangi apa yang saya tahu di sini. Jadi awal itu namanya berbalik. Itu artinya ini. Kalau di sini tawalla itu ini. Kalau mau itu isim fa'il. Isim fa'il itu berarti sudah menyatu di dalam diri. Mau itu mereka karena sering berbalik, maka itu menjadi bagian yang itu dia itu sudah berbalik terus dia itu di sini disebutkan ittaqullah arba'an orang-orang yang bersifat Israel itu menjadikan sudah disuruh menyembah kepada Allah bukan kepada Allah, tapi ittaqullah arba'an mereka menjadikan pimpinan-pimpinan mereka arba'an sebagai Tuhan yang menyembah, seolah-olah menuhankan para pemimpin mereka. Padahal para pemimpinnya itu menambah syariat. Ya. Gak kedengeran. Kalau kita berada dalam masyarakat, ada orang melakukan ya. Kalau di situ kita tidak menginginkan juga salah, kalau menginginkan juga artinya salah, demokrasi juga. Kalau kita menginginkan nanti kita melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak menginginkan ada yang kita artinya kita membiarkan itu ya artinya kita juga mesti juga ada ya, kalau di sini kita pakai rumus itu ada salah satu petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka alam itu masalah terlalu jauh yaitu Fa'inam yastati Fa'bilisani Fa'inam yastati Fa'bilqalbi Fa'bilqalbi Fa'bilqalbi.
Itu kan apa namanya jawaban umumnya sebetulnya. Tapi kita melihat satu pembukaan, kalau itu dia di dalam pemungkaran itu kita ubah. Ya, dia ini dengan tangan itu bisa dimaknai sebagai tangan secara fisik, tangan itu juga bisa dimaknai secara kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, kita kebetulan pejabat, kita kebetulan orang yang punya otoritas di tempat tersebut, maka kita wajib pakai otoritas atau power yang kita miliki. Kalau tidak bisa, ya dengan lisannya, ya setidaknya kalau kita melihat, itu ya kita tegur. Kalau nggak bisa pakai lisannya, ya pakai hatinya, setidaknya mengingkari. Tapi yang ketiga ini adalah al-mu'min. Tapi kalau dalam kondisi kita di masyarakat, sebetulnya itu wa'amruhu syura bainahum. Kita pakai ayat itu aja. Wa'amruhu syura bainahum. Kita ini kalau hidup di tengah masyarakat, semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu kan dimusyawarahkan. Jadi kalau itu ada di lingkup RW, ya disikapi menurut musyawarah RW. Itu dan itu benar-benar dari ayat Al-Quran wa'amruhu syura bainahum. Jadi ayat lain wasyawirhum fil amri. Jadi artinya ada asas yang bisa kita pegang di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu musyawarah. Musyawarah itu adalah ajaran Al-Quran. Wa'amruhu syura bainahum. Bahkan ada nama surat, ada nama surat. Itulah jadi mungkin kalau kita juga kebetulan di sini udah kita pakai aja di RW atau dilakukan di masjid. RW nggak cukup, masjid nggak cukup, RW dengan masjid apa? Selesai kan itu. Jadi itu aja. Jadi kalau ke RW dan masjid apa? Insya Allah itu bisa mengatasi masalah. Jadi selesai. Makanya kalau RW itu perpanjangan tangan dari umat, masjid itu perpanjangan dari ulama. Kalau ulama dengan ulama mau bersatu, semua masalah yang ada di dunia ini insya Allah bisa diatasi dengan baik. Kalau masih ada permasalahan, biasanya ulama dan ulamanya belum menggunakan secara baik. Kita rumusnya kayak gitu. Jadi demikian mungkin untuk malam hari ini semoga kita bisa mengambil pelajaran yang khususnya tentang berganti. Itu tadi susunan kita berbuat baik. Meskipun ini diturunkan oleh Bani Israel, tapi kita tetap bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada kebaikan. Itu sebenarnya universal. Kalau masih ada di dalam Al-Quran, berarti kita juga bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian untuk malam hari ini semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menentukan hal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.